Ini pakai air panas atau dipukul aja? Disebor. Ya? Pakai air panas. Satreskrim Polres Sukabumi menaikkan status kematian NS 12 tahun yang diduga dianiaya oleh ibu tirinya di Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi dari penyelidikan ke penyidikan setelah menemukan sejumlah alat bukti yang mengarah kepada tindak pidana kekerasan yang dialami korban. Polisi juga telah memeriksa 16 saksi mulai dari keluarga, tetangga, ibu tiri korban, pihak rumah sakit yang menangani korban, hingga meminta keterangan ahli psikologi forensik. Perkara sudah kita naikkan pada tingkat penyidikan karena kita sudah menemukan beberapa alat bukti yang tentunya bisa kita yakini ini ada peristiwa pidana. So dari TR kita sudah melakukan PAI, kemudian kita sudah naikkan sidik dan kita saat ini sedang mendalami dalam berita acara pemeriksaan yang tentunya kita tidak gegabah dan kita akan cek semua alibi. Sedangkan hasil dari otopsi sendiri kita masih menunggu dari ahli forensik yang tentunya nanti akan mendukung pembuktian. Sebelumnya, seorang bocah 12 tahun kritis akibat luka bakar dan bekas siraman air panas di sekujur tubuhnya. Korban akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di IGD RSUD Jampang Kulon, Sukabumi selama 8 jam. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Anyus melaporkan. Pemirsa, 3 siswa SMP di Batang, Jawa Tengah tewas tertabrak kereta api saat bermain dan bersuah foto di rel kereta api. Sementara di Tangerang, Banten, perang petasan di rel kereta api meresahkan warga. Tiga siswi SMP tewas tersambar kereta api Argo Merbabu relasi Semarang Gambir saat berada di jalur rel kereta kilometer 81 antara stasiun Batang dan stasiun Pekalongan. Peristiwa berawal saat ketiga korban berkumpul di sekitar rel bersama sejumlah remaja lain usai sholat subuh. Naas, ketiganya diduga tidak menyadari datangnya kereta Argo Merbabu dari arah Semarang menuju Gambir. Jenazah korban dievakuasi ke RSUD Kalisari Batang untuk diidentifikasi. Akibat kejadian ini, perjalanan kereta api sempat berhenti luar biasa untuk pemeriksaan sarana, namun kembali melanjutkan perjalanan setelah dinyatakan aman. Petugas mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mengadakan kegiatan di sepanjang jalur rel kereta api agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Warga Pegadangan di Kabupaten Tangerang, Banten diresahkan aksi perang petasan yang kerap terjadi di tengah rel kereta. Aksi sangat berbahaya karena juga dilakukan saat kereta ramai melintas. Petugas dan warga sudah berulang kali membubarkan aksi perang petasan itu. Warga khawatir ada korban jiwa akibat asap tebal petasan menghalangi pandangan dan berpotensi tertabrak kereta. Polisi dan warga sempat mengamankan dan menginterogasi remaja yang diduga pelaku perang petasan. Mereka pun diimbau tidak mengulangi aksi berbahaya itu. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ayus melaporkan. Warga perumahan baru Desa Giri Mukti, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, Jawa Barat, digegerkan dengan temuan seorang pria yang tewas tergeletak bersimbah darah. Polisi yang mendapat laporan langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Diketahui sebelum tewas, korban sempat berteriak minta tolong dengan kondisi terluka turun dari mobil. Dari hasil olah TKP sementara, tim Inafis menemukan sejumlah luka tusuk di bagian dada kiri serta luka tembak airsoft gun di kepala. Bahwa korban ini adalah penjual handphone, dan kami dapatkan informasi dari istri korban tadi pagi setelah sahur. Korban ini akan menjual handphone secara COD. Nah, kemungkinan ini adalah korban dari pencurian dengan kekerasan. Polisi telah memeriksa sebanyak 15 orang saksi termasuk keluarga korban.
Polisi kini memburu pelaku yang identitasnya telah dikantongi. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA News melaporkan. Pelaku begal wanita dijadikan umpan untuk menjebak dan menguasai harta sopir taksi online di Tangerang, Banten. Sementara itu, pemirsa, sebuah mobil minibus di Kembangan, Jakarta Barat menjadi sasaran begal spesialis pecah kaca. Pasangan suami istri pelaku begal terhadap taksi online di pintu keluar tol Karangtengah, Tangerang, Banten berhasil diringkus polisi. Pelaku berinisial DR ditangkap di dekat rumahnya di Parung Koret, Karangtengah. Sementara pelaku lain AS yang juga istri dari pelaku DR ditangkap di dalam rumah. Usai ditangkap, kedua pelaku mengaku aksi begal yang mereka lakukan sengaja dirancang untuk menjebak korban yang merupakan mantan kekasih pelaku AS. Tangan kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti 1 unit mobil dan senjata tajam. Menarik ke dalam mobil. Kemudian mobil dijalankan ke daerah exit tol. Nah, di sana dilakukan eksekusi secara bersama-sama. Dan lukanya kena luka pisau. Sebelumnya seorang sopir taksi online ditemukan dalam kondisi penuh luka di pintu keluar tol Karangtengah, Tangerang, Banten. Ia menjadi korban begal melibatkan mantan pacar bersama suaminya. Korban dicekik dengan tambang dan ditikam oleh kedua pelaku. Dalam kondisi terluka, korban berhasil kabur dari mobil dan meminta pertolongan. Di Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Aksi pencurian modus pecah kaca mobil kembali terjadi di Jakarta. Kali ini sebuah mobil terparkir di bahu jalan Meruya Ilir, Kembangan, Jakarta Barat menjadi sasaran tindak kejahatan. Pelaku pencurian berjumlah 2 orang yang mengendarai sepeda motor beraksi dengan santai tak terburu-buru. Lokasi yang terbilang sepi membuat pelaku berhasil memecahkan kaca mobil sebelah kiri di bagian tengah. Sebuah tas berisi komputer, tablet, dan dompet raib digondol pelaku. Nah, di situ ada 2 orang parkir motor terlihat di seberang jalan. Di situ turun 1 buat bobol kacanya mobilnya itu, Pak. Seperti itu. Terus yang diambil itu info dari korban sih ada 1 dompet, 1 tas yang berisikan iPad. Untuk mengantisipasi maraknya pencurian modus pecah kaca, pemilik mobil diharapkan lebih waspada dan tidak meninggalkan barang berharga jika parkir di bahu jalan. Di Jakarta, Mitol Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pencurian sepeda motor di Duren Sawit, Jakarta Timur digagalkan petugas keamanan perumahan. Para pelaku kabur usai mengancam petugas dengan senjata api. Sementara itu, setelah sebulan buron, 3 kawanan perampok bersenjata api yang menggasak uang tunai sebesar 800 juta rupiah diringkus polisi. Aksi 2 pelaku pencurian motor berhasil digagalkan petugas keamanan perumahan di Jalan Pendidikan Komplek IKIP Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku kepergok saat menggasak motor di salah satu rumah warga. Sempat terjadi kejar-kejaran antara pelaku dan petugas keamanan. Namun pelaku berhasil melarikan diri usai mengancam petugas dengan senjata api. Para pelaku melancarkan aksinya saat korban baru saja menyelesaikan sahur saat kondisi hujan. Meski kedua pelaku berhasil kabur, namun motor korban gagal dicuri. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dua karyawan sebuah toko distributor bahan pangan ini tak berdaya setelah truk yang mereka tumpangi ditembak kawanan perampok di Jalan Sudirman, di Hudaya Asri, Kecamatan Tumi Jajar, Tulang Bawang Barat, Lampung. Apa yang diambil? Lubang tembakan bahkan membekas di kaca depan truk, sementara kaca sisi kanan kabin turut pecah terkena peluru. Komplotan pelaku berhasil menggasak uang tunai sebesar 800 juta rupiah milik toko yang hendak disetorkan korban ke bank. Petugas gabungan dari Satuan Resmob Barreskrim Polri, Polda Lampung, dan Polres Tulang Bawang langsung memburu ketiga pelaku di wilayah Sumatera Utara. Di tangan mereka, petugas menyita kendaraan, 3 pucuk senjata api organik, serta 37 butir peluru tajam. Sementara seorang joki yang membantu aksi kawanan pelaku dalam buruan petugas. 3 orang tersangka pencurian dengan kekerasan yang terjadi di
Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Pelaku dijerat pasal 479 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dan pasal 306 KUHP tentang kepemilikan senjata api ilegal dan ancaman hukuman selama 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sangbati, iNews melaporkan.